Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi frekuensi atau data menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil dibagi menjadi dua, yaitu kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok. Kuartil ini dibagi juga menjadi 3 bagian, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil ketiga. Kuartil yang pertama yaitu kuartil bawah, kuartil kedua kuartil tengah, atau bisa disebut juga dengan kuartil median. Kuartil ketiga ini disebut juga dengan kuartil atas. Misalkan saya mempunyai data yang terpaparkan oleh garis berikut ini. Setiap ujung dari X min ini, ujungnya pasti X minimum. Sedangkan ujung sebelah kanan, ujungnya pasti X maksimum. Nah, ada 3 kuartil ini yang membagi rentang data yang direpresentasikan oleh garis ini, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil ketiga. Kuartil 1, 2, dan 3 ini membagi garis ini menjadi 4 bagian yang sama besar. Bagian yang pertama, bagian yang kedua, bagian ketiga, dan bagian yang keempat. Bagian-bagian ini dibagi menjadi sama besar, yaitu 1/4 bagian, menjadi sama rata. Selanjutnya, rumus data tunggal ini ada juga rumusnya, yaitu Qn sama dengan 1 ditambah buka kurung N per 4N min atau dikurangi FKB dibagi FI. Nah, apa itu Qn? Qn ini merupakan titik kuartil ada 3 yang dapat diisi dengan kuartil 1, kuartil 2, maupun kuartil ketiga. Nah, L ini artinya lower limit atau batas bawah nyata. Sedangkan N merupakan nilai atau number of case. Dan FKB merupakan frekuensi kumulatif yang terletak di bawah skor. Dan FI frekuensi aslinya. Nah, ini merupakan contoh dari kuartil data tunggal. Contohnya, misal dari 60 orang siswa MAN jurusan IPA diperoleh nilai hasil EPTA bidang studi fisika sebagaimana tertera pada tabel berikut ini. Ini merupakan tabel distribusi frekuensi yang akan mengisi nilai-nilai data kuartil 1, 2, maupun ketiga. Nah, jika ingin mencari Q1, Q2, maupun Q3, nah, artinya data tersebut akan dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, selanjutnya cara mencari Q1-nya terlebih dahulu. Pertama-tama caranya yaitu kita cari N-nya terlebih dahulu. Nah, N ini merupakan nilai dari hasil seluruh frekuensi di dalam distribusi frekuensi ini. Nah, nilai ini dapat kita temukan dengan cara 1 ditambah 2 sama dengan 3, 3 ditambah 4 sama dengan 7, 7 ditambah 5 sama dengan 12, 12 ditambah 6 sama dengan 18, dan seterusnya, sampai nilai penjumlahan tersebut 1 sampai selesai, yaitu jumlahnya yaitu ada 60. Nah, 1/4 dari 60 ini hasilnya merupakan 15. Nah, karena di dalam tabel distribusi ini tidak ada angka 15, maka dapat kita masukkan ke angka yang mendekatinya. Nah, angka yang mendekatinya yaitu 18. Nah, selanjutnya cari frekuensi kumulatif bawahnya. Nah, karena tadi sudah ditemukan angkanya 18, maka frekuensi kumulatif bawahnya yaitu di bawah angka 18 tadi, yaitu hasilnya 12. Nah, frekuensi bawahnya tadi hasilnya 12, dan selanjutnya frekuensi ini dapat kita temukan di samping angka 18 tadi, yaitu
Hasilnya adalah 6. Kita masukkan ke sini. Selanjutnya lower limitnya. Lower limitnya ini yaitu di samping angka 6 tadi, yaitu hasilnya adalah 39. 39 lalu kita kurangi 0,5, maka hasilnya adalah 38,50. Nah, cara penyelesaiannya dari kuartil 1 ini caranya dengan rumus tadi, yaitu 1 ditambah 1/4 N dikurangi frekuensi kumulatif bawahnya atau FKB dibagi FI atau frekuensi, sama dengan, nah, lower limitnya tadi itu adalah 38,5 lalu dimasukkan ke sini. Selanjutnya nilai tadi sudah ditemukan yaitu 15. Selanjutnya frekuensi kumulatif bawahnya atau FKB ini adalah 12 dan dibagi frekuensi yang nilainya adalah 6. Setelah itu 38,5 ditambah 0,5. 0,5 ini dari mana? 0,5 ini dari 15 dikurang 12 yang hasilnya 3 lalu dikurangi 6 sama dengan 0,5. Nah, 38,5 ditambah 0,5 sama dengan 39. Selanjutnya Q2 dan Q3-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Retno Nur Aini akan menjelaskan cara menghitung kuartil data tunggal. Contoh pertama, soalnya ada. Berikut ini adalah data panjang jalan daerah dalam satuan kilometer. Di sini ada data 5, 6, 7, 3, dan 2. Hitunglah kuartil dari data jalan tersebut. Untuk mencari Q1, Q2, dan Q3, kita urutkan datanya terlebih dahulu. Di situ data terdiri dari 5, 6, 7, 3, dan 2. Kita urutkan terlebih dahulu untuk mencari Q1, Q2, dan Q3. Menjadi 2, 3, 5, 6, dan 7. Karena datanya sedikit, di sini kita bisa menggunakan yang namanya piramida bagi 2 plus 3 dibagi 2 sama dengan 5/2 sama dengan 2,5. Untuk mencari Q2, karena sudah diketahui bahwa dia berada di tengah, yaitu angka 5, maka Q2 sama dengan 5. Untuk mencari Q3 yang terakhir, di sini sudah diketahui bahwa 6 dan 7 merupakan data dari Q3. Cara menghitungnya, 6 plus 7 dibagi 2 sama dengan 13/2. Dibagi lagi menjadi sama dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Tanatayori dari kelompok 6 sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuartil data kelompok dan bagaimana cara menentukan Q1, Q2, dan Q3. Di sini terdapat tabel nilai frekuensi dan frekuensi kumulatif atau FK. Sebelum kita mencari Q1, Q2, dan Q3, terlebih dahulu kita mencari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu atau FK. Ini terlebih dahulu kita akan menghitung frekuensinya.
2 ditambah 5, 7, 7 ditambah 6, 13, 13 ditambah 7, 20, 20 ditambah 15, 35, 35 ditambah 17, 52, 52 ditambah 7, 59, 59 ditambah 7, 66, 66 ditambah 6, 72, 72 ditambah 5, 77, dan 77 ditambah 3, 80. Jadi jumlahnya yaitu N sama dengan 80. Selanjutnya di sini saya akan menghitung frekuensi kumulatif atau FK. Bagaimana cara menghitungnya? Di frekuensi aslinya kan terdapat angka 2. Kita tulis di sebelahnya 2. Selanjutnya 5. 2 ditambah 5 sama dengan 7. 7 ditambah 6 sama dengan 13. Tulis di sini. 13 tambah 7, 20. 20 tambah 15, 35. 35 ditambah 17, 52. 52 ditambah 7, 59. 59 ditambah 7, 66. 66 ditambah 6, 72. 72 ditambah 5, 77. Dan 77 ditambah 3, 80. Jadi jumlah yang ini 80 harus sama dengan jumlah yang ini 80 juga. Jadi sebelum kita menentukan Q1, Q2, dan Q3, kita harus tahu dulu Q1, Q2, dan Q3 itu apa. Q1 yaitu kuartil bawah. Q2 yaitu kuartil tengah. Dan Q3-nya kuartil atas. Selanjutnya kita 5 ditambah 1/4N. 1/4N yang di sini adalah 20. Tulis 20 dikurang FKB. FKB itu adalah frekuensi kumulatif. Di sini kan 20. Berarti kita tulis yang di atas ya. Jangan yang sejajar dengan yang ini. Harus yang di atasnya. Berarti 13. Dikurang F1. FI. FI-nya yang ini 7. Kita tulis di sini. Dikali I. Itu adalah interval kelas yang terdapat di dalam sini. Antara 35 dan 39. Berarti berapa? Kita hitung. 35, 36, 37, 38, 39. Berarti interval kelasnya yaitu 5. Sampai kita jumlahin. 34,5 ditambah 20 dikurang 13, 7 per 7 dikali 5. Kalau mau langsung bisa, di sini saya akan menjabarkan biar lebih paham. Dikurang, berarti 34,5 ditambah 7 kali 5, 35. 35 per 7. Selanjutnya kita tulis lagi. 34,5 ditambah 7 dikali 5, 35. 35 per 7. Tulis di bawahnya lagi ya. 34,5 ditambah 35 bagi 7 berarti 5. Jadi 34,5 ditambah 5 sama dengan 39,5. Berarti Q1-nya adalah 39,5. Selanjutnya kita mencari Q2. Rumus Q2 adalah Q2 sama dengan 1 ditambah 2/4N dikurang FKB per FI dikali I. Selanjutnya kita masukin angkanya lagi kayak Q1 tadi ya. Di sini kita cari N-nya terlebih dahulu. Rumusnya 2/4 dikali N. Sini N-nya 2/4 dikali N-nya berapa? 80. Tulisnya 80. 80 bagi 4, 20. 80 bagi 4, 20. 20 kali 2, 40. Berarti di sini N-nya 40.
Kita lihat di tabel, ada nggak yang 40? Di sini kan nggak ada, kita cari yang mendekati 40, yaitu 52. Berarti kita tandai yang ini. Yang ini kita tandai. Untuk satunya atau batas bawah, kita cari yang di data sebelah kiri. Di sini kan 45. 45 dikurang 0,5 berarti 4,5. Satunya udah ketemu, selanjutnya kita kurangi dengan FKB, frekuensi kumulatif 40, yaitu yang atasnya. Berarti 35. Kita tulis sini 35. Dikurang F1, FI-nya 17. Kita tulis sini 17. Untuk mencari I-nya, kita hitung dari 45, 49 berapa? 45, 46, 47, 48, 49. Berarti I-nya 5. Kita kali 5. Kita tulis lagi di sini. 44,5 ditambah 40 kurang 35, 5. 5/17 dikali 5. Selanjutnya tulis lagi di bawah 44,5 ditambah 5 kali 5, 25. 25/17. Selanjutnya lagi kita tulis sini 44,5 ditambah 25 dibagi 17, yaitu 1,47. Kemudian kita jumlah ya, 44,5 ditambah 1,47 yaitu 45,97. Berarti Q2 atau kuartil 2 adalah 45,97. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang kuartil 3. Langsung saja, kuartil 3 sama dengan 3/4 N. N adalah banyaknya observasi, sama dengan 3/4 dikali 80 sama dengan 60. Terletak pada interval 55 sampai dengan 59. Dengan demikian dapat diketahui 1 sama dengan 54,50, FI sama dengan 7. FI adalah frekuensi interval kelas, FKB sama dengan 59, I sama dengan 5. FKB itu adalah frekuensi kelompok bawah dan I adalah interval kelas. Nah, dilihat lagi, ini adalah rumusnya. Rumus penghitungannya. Kuartil 1 sama dengan 1 ditambah N. Kalau N kecil itu adalah nilai, sedangkan N besar adalah banyaknya observasi. Nah, kita ulang. Kuartil 1 sama dengan 1 ditambah nilai dibagi 4 N besar. N besar adalah banyaknya observasi dikurang FKB. FKB adalah frekuensi kelompok bawah. Dikali I adalah interval kelas, yang adalah sama dengan 54,50 ditambah dalam kurung 55, 59 dibagi 7 dikali 5, hasilnya adalah 54 sampai 50 ditambah 0,71 sama dengan 55,21. Jadi di tabel kuartil 3 hasilnya adalah 66 untuk kuartil 3. Didapat dari frekuensi interval kelas yaitu 7, dilihat dari 55 sampai dengan 59 dan hasilnya 66. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.